pusat energi yang mengatur segala urusan. Sebab-sebab dan belum ada manifestasi, belum alam rencana yang kita kenal dengan Big Bang. Terdapat lorong-lorong, penglihatannya batal, kata Nabi. Saudara yang saya cintai dimanapun berada, salam untuk semuanya. Sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, alhamdulillah kita bersyukur. Kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Allah. Kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Tuhan. Dan untuk bahasan kita sekarang ini, kita akan membahas titik pusat energi yang bersemayam pada lorong-lorong, yang berada pada lorong-lorong. Untuk mengawali bahasan ini, kita awali dengan sebuah ayat. Sesungguhnya Rabb kamu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Saudara yang saya cintai dimanapun berada, kita sudah mengetahui, kita sudah memahami bahwa titik pusat energi bagi makhluk, bagi kita adalah energi semesta. Allahu Akbar, Tuhan yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar. Di mana pada awal mulanya titik pusat energi itu adalah sebuah titik yang berada di dalam ruang kosong gelap gulita, tiada batas. Itu adalah titik pusat energi di mana di kemudian hari atau sekarang ini pada zaman tajali kita sebut dengan energi semesta. Energi yang maha besar, Tuhan yang maha besar, Allah yang maha besar. Kemudian dari mana datangnya, bagaimana adanya, berdirinya titik pusat energi itu? Titik pusat energi itu datang atau berada atau berdiri dengan cara qiyamuhu binafsihi, adanya, berdirinya dengan sendirinya, tidak ada sebab-sebab. Beda dengan kita makhluk, kita ada, kita berdiri karena ada pihak lain, karena ada sebab-sebab, adalah qiyamuhu bi ghairihi. Pada masa itu, pada masa titik pusat energi, belum ada perwujudan, belum ada manifestasi, belum ada alam, belum ada makhluk. Hanya ada energi tunggal, energi yang esa. Adalah ruang lingkup Tuhan, ruang lingkup energi. Karena itu disebut zaman ajali. Di mana zaman, di mana masa belum ada manifestasi, belum ada perwujudan makhluk, belum ada perwujudan alam. Selanjutnya, kenapa titik pusat energi itu bersemayam, berada pada lorong-lorong? Dan lorong-lorong yang seperti apa? Lorong-lorong bagaimana tempat bersemayamnya titik pusat energi, tempat beradanya energi. Nah, untuk hal itu, untuk mengetahui hal itu, nah kita lihat tentang alam semesta dan proses penciptaannya. Nah, kita lihat sepintas. Titik pusat energi menciptakan alam semesta ini, menciptakan seluruh makhluk setelah melalui suatu masa atau suatu alam yang disebut dengan alam misal, alam rencana, alam umpama. Materi yang pertama tercipta, materi yang pertama diciptakan oleh pusat energi adalah materi-materi yang sangat halus, yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang kita. Adalah materi atom-atom atau atom-atom yang kita kenal sekarang ini. Nah, pada setiap atom itu terdiri dari 2 energi, adalah energi positif dan energi negatif. Nah, kenapa demikian? Pusat energi menciptakan 2 energi pada setiap atom-atom
supaya nantinya berkembang menjadi alam semesta. Selanjutnya, atom-atom itu berharokah, bergerak, sehingga mencapai suatu kondisi, suatu keadaan, suatu titik. Terjadilah ledakan dahsyat yang kita kenal dengan Big Bang. Ledakan yang besar, ledakan yang sangat dahsyat. Nah, dari Big Bang itulah, dari ledakan yang sangat besar, yang sangat dahsyat itulah, terciptalah materi-materi baru, yaitu berupa bola api yang sangat banyak. Yang kita kenal sekarang ini adalah dengan bintang-bintang atau matahari. Bintang-bintang itu kemudian membentuk kelompok-kelompok yang kita sekarang sebut dengan galaksi. Jadi setiap kelompok, setiap galaksi itu terdiri dari miliaran bintang atau matahari. Dan galaksi tempat tinggal kita adalah Bima Sakti. Dan salah satu bintang di dalamnya adalah yang kita sebut dengan matahari. Matahari itu mempunyai satelit-satelit yang kita sebut dengan planet. Salah satu planet adalah planet Bumi, tempat tinggal kita. Jadi semua yang tercipta di alam semesta ini, maupun yang cair, yang padat, udara ataupun gas, itu terdiri daripada atom-atom. Misalkan segumpal daging kita, itu terdiri dari sel-sel, dan setiap sel itu di dalamnya terdiri dari atom-atom. Di dalam atom juga ada inti atom. Jarak sel, maksudnya antara sel pada tubuh kita itu ada jarak, ada lorong. Di dalam sel ada atom-atom. Antara atom dengan atom ada lorong atau ada ruang. Di dalam atom juga ada ruang. Begitu juga pada makrokosmos, pada alam semesta terdapat lorong-lorong, terdapat ruang-ruang, terdapat jarak. Galaksi dengan galaksi ada lorong, ada jarak yang sangat luas. Di dalam galaksi terdapat miliaran bintang. Bintang dengan bintang ada lorong, ada jarak. Begitu juga planet dengan planet ada jarak, ada lorong. Jadi pada alam ini, baik pada makrokosmos, pada alam semesta, maupun pada mikrokosmos, pada tubuh kita, terdiri dari atom-atom. Jadi alam semesta ini penuh dengan atom-atom. Pada tubuh kita, pada batu, pada kayu, pada tanah, pada air, pada besi, pada binatang, dan seterusnya. Terdiri dari atom-atom. Pada besi sekalipun itu terdiri dari atom-atom. Jadi di dalam besi itu terdapat lorong-lorong. Nah, jadi lorong-lorong itu apa isinya? Baik itu lorong-lorong pada makrokosmos maupun pada mikrokosmos. Apakah lorong-lorong itu kosong, tiada berisi? Saudara yang saya cintai dimanapun berada, jadi lorong-lorong yang berada pada makrokosmos dan mikrokosmos, nah di dalamnya adalah energi, adalah pusat energi atau energi semesta. Pada setiap yang ada di alam ini terdapat lorong-lorong dan terdapat padanya energi semesta atau pusat energi. Nah, itu dulu yang disebut oleh Nabi, oleh Rasul. Kata Nabi, kata Rasul, siapa saja yang melihat atau barang siapa yang melihat terhadap segala sesuatu, tapi tidak dilihat energi di dalamnya, tidak dilihat Tuhan di dalamnya, tidak dilihat zat Tuhan, zat Allah di dalamnya, maka penglihatannya batal, kata Nabi, atau sia-sia. Kita kembali kepada ayat tadi, kepada firman Allah tadi, sesungguhnya Rabb kamu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam atau berada di atas arsy untuk mengatur semua urusan. Jadi energi semesta itu atau pusat energi itu berada pada lorong-lorong. Setiap ciptaannya itu
adalah untuk mengatur semua urusan. Tidak ada terkecualinya. Jadi energi itu bersemayam atau pusat energi itu bersemayam pada lorong-lorong adalah pada zaman tajali, pada zaman setelah adanya makhluk, setelah adanya kita semua. Ketika zaman ajali, sebelum adanya makhluk, pusat energi itu bersemayam pada dirinya sendiri. Dan ketika zaman tajali, pusat energi itu bersemayam pada arsi, pada makhluknya, pada lorong-lorong. Saudara sekalian yang saya cintai, demikianlah untuk bahasan sekarang ini. Apabila ada kekeliruan, apabila ada salah kata, mohon dimaklumi, karena saya dan kita semua sedang belajar, sedang berproses untuk lebih baik lagi. Semoga saja obrolan ini ada manfaatnya. Insya Allah kita berjumpa di dalam obrolan yang berikut. Dan salam untuk kita semua.